warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat dipertemukan di kelas riset operasional. Ini kelas sore. Dan alhamdulillah saya mampu mata kuliah ini dan bisa bertemu dua orang ya, di sini ada Nada dan Zaidan terkait ada pun materi-materi yang akan disampaikan. Saya akan share screen di sini. Oke, ini riset operasi ya. Dan memang sebetulnya di awalnya itu adalah Bu Nurul Bariyah yang akan mengampu mata kuliah ini, tapi karena beliau ada sesuatu dan lain hal, akhirnya memberikan mata kuliah ini kepada saya. Di sini riset operasi. Ini ada CV saya rasa sudah kenal ya, Zaidan ya, sama Nada Salsabila. Sudah kenal saya atau belum? Kayaknya sih saya belum pernah ketemu Nada nih. Kalau Zaidan belum Pak. Belum pernah ya, belum pernah ketemu saya ya. Oke, saya akan coba kenalkan diri saya dulu. Ya, nama saya Eko Suprianto. Ya, nilai saya 21, pendidikan saya di sini S1 tahun 2009 di ilmu ekonomi. S2 juga di Untan di ilmu ekonomi juga di tahun 2014. Ini saya tinggal di daerah seberang. Terus pengalaman saya sebelumnya, saya jadi dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Terus juga saya pernah mengajar ya di Polnet. Saya juga pernah mengajar di IAIN. Saya juga masih aktif menjadi tutor di Universitas Terbuka. Dan saat ini alhamdulillah masih statusnya calon ya, calon dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini WA saya dan di sini ada alamat email saya. Ini untuk kontrak kuliah, saya pikir ini kontrak kuliah untuk bertemu offline, tapi untuk yang online kita fleksibel saja. Yang penting kalian siap untuk mengikuti mata kuliah ini. Ya, setidaknya duduk ya, jangan sampai baring-baring. Mungkin sekali saya minta kalian mengaktifkan kamera kalian. Nah, oke, saya mau kenalan dulu nih, berarti Nada belum pernah, Nada Salsabila ya, yang kemarin katanya sinyalnya hilang. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Halo, Nada Salsabila, bisa dengar saya? Atau Yogi nih, Yogi. Nanti mungkin sinyal Nada lagi hilang datang. Iya, Pak. Halo Yogi. Nah, Iya, sudah pernah Pak. ketemu dengan saya belum? Oke, Belum jauh pernah, sekali ya Pak. Nada ya. Belum pernah, Pak. Oke, belum pernah ya. Oke, saya mau tanya dulu ke Nada atau Yogi duluan nih. Nada ya, coba. Nada asalnya dari mana Nada? Saya berasal dari Pontianak, Pak. Oke. Kenapa suaranya kelihatan jauh? Pakai headset atau apa? Ya, Pak, speaker saya rusak. Oke, oke. Tapi suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau Yogi ini asal dari mana Yogi? Saya dari Mandor, Pak. Posisi sekarang lagi di Di sana? Pontianak, Pak. Pontianak, Pak. Oh, di Pontianak. Pontianak ya. Nah, Zaidan nih, Zaidan Rizky Ramadan. Asalnya dari Pontianak ya, Zaidan ya. Iya, Pak. Oke ya, jadi di sini ada tiga mahasiswa. Nah, saya harapkan nanti bisa mengikuti penuh tentang mata kuliah riset operasi. Saya pikir saya baru tahu ternyata riset operasi ini menjadi mata kuliah pilihan ya, bukan mata kuliah wajib dengan sebelum-sebelumnya. Sehingga akhirnya peminatan untuk riset operasi itu sangat sedikit.
Saya mau tanya, apa yang membuat kalian untuk memilih mengikuti mata kuliah riset operasi? Kan terpilih nih, dari ratusan orang ternyata hanya 3 atau 4 yang memilih mata kuliah riset operasi ini. Saya boleh tahu alasannya dulu, silakan. Atau terpaksa Pak, sudah kepencet gitu. Atau gimana? Apa alasannya kenapa milih mata kuliah ini? Silakan. Kalau saya Pak, gimana ya? Eh, Satu sih enggak, saya ngisi SKS Pak, ambil aja gitu. Ambil aja ya. Ngambil Oke, apa yang terima kasih ngapaskan Jidan. Yang SKS. lain? Karena masih ada kelebihan SKS ya. Ya udah ambil aja ini untuk bisa melengkapi gitu ya. Oke, kalau yoga gimana? Yogi gimana? Kenapa Sama ambil Pak, mata kuliah ini? sama Pak, kemarin kan ngambil 24 SKS, jadi masih ada kurang satu makul lagi. Jadi saya ngambil ini Pak. Oke, untuk bisa memaksimalkannya. Iya betul Pak. Oke, kalau Nada gimana? Apa alasannya ambil mata kuliah ini? Kalau saya Pak, mata kuliah semester 5 udah banyak yang bentrok dah Pak. Jadi saya ambil apa? Oh, jadi mau nggak mau ambil ini karena nggak bentrok ya. Soalnya. Oke, oke. Oke, Jadi terlepas. ngambil matkul atas. Kamu berarti semester 3 ya? Semester 5 Pak. Oh, semester 5. Ini di kalian di semester berapa sih? Riset operasional? 5 Pak, jadi Pak. Semester 5. Oke, oke. Saya akan coba jelaskan sedikit tentang riset operasi itu apa. Dan ini bisa jelas ya pemahaman kalian. Oke, di sini riset operasi itu atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi ya. Nama kata berawal dari riset itu berarti diinvestigasi dulu, dicari tahu dulu apa akar permasalahannya. Yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Lihat apakah sesuai dengan fakta, sehingga butuh riset ini. Penyelidikan intelektual untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subjek tertentu dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu ataupun metode ilmiah. Nah, riset itu adalah berarti kita mencari nih, melihat nih, mengumpulkan apa-apa saja yang menjadi data-data pendukung ya. Nah, di sini operasi. Nah, operasi bukan operasi seperti ini ya. Nah, ini kalau dilihat di gambar ini berarti ini operasi yang terjadi di rumah sakit ataupun aspek kesehatan. Nah, riset operasi atau disebut riset operasional di Eropa adalah cabang interdisiplin dari matematika terapan dan sains formal yang menggunakan model-model seperti model matematika, statistika, dan algoritma. Nah, jadi di sini mungkin kata kuncinya, wah ini saya nggak mau nih ambil mata kuliah riset operasional lagi karena akan berhubungan dengan model matematika, dengan model statistika, dan logaritma. Untuk mendapatkan nilai optimal atau nyaris optimal pada sebuah masalah yang kompleks. Riset operasi biasanya digunakan untuk mencari nilai yang maksimal, ya, profit, performa, lini perakitan, hasil panen, dan yang lain-lain. Jadi di sini biasanya digunakan untuk ekonomi itu untuk bisa memaksimalkan keuntungan, untuk bisa memaksimalkan performa. Ya. Jadi untuk memaksimalkan hasil panen, bagaimana nih caranya harus diriset dulu untuk bisa menemukan
hasil-hasil yang maksimal. Nah, atau minimal. Jadi di sini kalau kita bicara riset operasi, kita bicara ekonomi, ya pasti tidak terlepas dari keuntungan yang maksimal dan nilai kerugian yang minimal atau biaya-biaya yang minimal ataupun risiko-risiko yang minimal. Nah, di sini dari sebuah fungsi yang objektif. Nah, riset operasi bertujuan untuk membantu manajemen mendapatkan tujuan melalui proses yang ilmiah. Nah, ini sangat terbantukan kalau kalian nanti ke depannya membuat sebuah perusahaan ataupun kalian nanti ke depannya bekerja di sebuah perusahaan untuk bisa menganalisis apa yang terjadi ya. Sehingga ketika kita mengetahui, kita sudah kumpulkan data-data, kita sudah meriset itu semuanya, akhirnya dapat kesimpulan. Setelah mendapatkan kesimpulan itu, baru kita bisa memutuskan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan setelah kita meriset sesuatu dari mungkin dari profitnya, dari kerugiannya seperti apa, sehingga nanti bisa membuat sebuah keputusan. Ya. Nah, kenapa harus belajar riset operasi ini yang pertama? Ya, untuk membuat keputusan dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, riset operasi ini merupakan salah satu mata kuliah yang juga tidak kalah penting dengan ekonometrika, dengan statistika, dengan matematika yang berhubungan langsung dengan perhitungan ya. Jadi setelah kita mengetahui hasil perhitungan seperti apa, disitulah kita membuat sebuah keputusan. Ya. Ini sebenarnya ada videonya, saya coba tampilkan ini bisa atau tidak. Takutnya di kalian patah-patah. Oh, nggak bisa. Nah, memang kalau di video ini menyatakan bahwa riset operasi itu adalah sebuah keputusan. Jadi setelah kita mengetahui apa-apa yang sudah terjadi, kita bisa membuat sebuah keputusan atau decision. Nah, di sini decision ini menentukan uh, hidup ya, menentukan hidup orang banyak, menentukan hidup kita. Dan ini akan berdampak kepada diri kita dan orang lain. Di sini deskripsikan perkembangan bidang ilmu dan teknologi menuntut kemampuan manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan. Nah, keputusan dalam organisasi bisnis mengandung sejumlah risiko sehingga perlu diperhitungkan secara cermat dan teliti. Untuk itu diperlukan peralatan-peralatan teknik-teknik atau metode-metode kuantitatif yang lebih lengkap untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, mata kuliah riset operasional ini dirancang untuk membantu kalian memahami berbagai teknik kuantitatif yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan sebuah manajemen ataupun dalam sebuah perusahaan. Nah, ini labusnya nanti kita akan mempelajari ruang lingkup riset operasi seperti apa, terus kasus-kasus dalam Simplex, terus kita permodelan, ada program linear, ada metode grafik, ada metode Simplex. Ini biasanya dipahami sebelum UTS. Nah, setelah itu ada dualitas analisis sensitivitas, ada model jaringan, ada transportasi, ada penugasan, persediaan, rantai Markov. Nah, jadi ke beberapa silabus ini nanti saya akan menyesuaikan mana yang akan kita gunakan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Masih belum ada? Ya. Kalau tidak ada, saya coba lanjut ya. Nah, ini sebenarnya ada ceritanya di sini, stories, tapi kayaknya nggak bisa ditampilkan. Oh, bisa ya. Sorry.
Oke, dari tadi kedengaran tidak suara videonya? Nggak ada suaranya, Pak. Enggak. Oke, mungkin Google Meet itu kelemahannya di situ ya. Kalau gimana Yogi? Kedengaran atau tidak tadi suaranya? Pak. Enggak ada ya. Oke. Jadi di sini kalau di video yang tadi yang saya lihatkan, memang riset operasi ini sudah lama sejak dulu, sudah ada lama sejak dulu. Sehingga orang-orang Amerika, orang Eropa itu melihat bahwa riset operasi ini sangat penting. Yang awalnya itu untuk keamanan. Nah, tapi setelah terjadinya perang, maka riset-riset operasi ini juga dibutuhkan untuk perbankan. Riset operasi ini dibutuhkan untuk ke pemerintahan. Riset operasi ini juga dimanfaatkan untuk mempertahankan atau pertahanan ya. Nah, kita lihat sejarahnya, asal muasal dari riset operasi tidak terlepas dari adanya Perang Dunia yang kedua. Melalui perang adanya suatu kebutuhan, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas kepada berbagai step elemen operasi militer dalam kegiatan-kegiatannya yang secara efektif. Pada waktu itu, melihat bahwa mungkin militer ataupun keamanan itu melihat amunisinya itu terbatas, sehingga bagaimana amunisi yang terbatas itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk bisa mempertahankan ataupun bisa melawan. Ya, oleh karena itu, para pimpinan perang meminta saran kepada sejumlah ahli sains untuk menerapkan pendekatan ilmiah dalam menghadapi permasalahan dan bagaimana upaya pemecahannya itu secara strategis. Nah, sehingga pada tahun 1939, Robert dan William ini mengembangkan pertama kalinya sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Ya, awalnya riset itu ditemukan untuk bisa menciptakan sebuah radar menjadi alat pendeteksi. Nah, langkah selanjutnya mereka melakukan penelitian-penelitian sehingga bagaimana ini bisa dievaluasi ya setiap kegiatan-kegiatan dari operasi itu sehingga bisa menjadikan bahan perbaikan untuk kedepannya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, keberhasilan di bidang militer menarik perhatian bagi dunia selain militer, nah khususnya industriawan. Maka mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan operasional perusahaannya. Secara lebih khusus, banyak permasalahan terselesaikan dengan menggunakan model riset operasi. Antara lain, penggunaan linear programming dan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkendala, penerapan teori antrian, teori persediaan, teori permainan, ataupun di sini disebutkan program simulasi. Nah, mengapa diperlukan personal riset ini? Karena yang pertama tadi disebutkan memang sumber daya kita terbatas. Ketika sumber daya terbatas, berarti kita mau tidak mau harus bisa memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, di situ ada persaingan. Kita harus tahu nih strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk bisa mampu terus survive, untuk bisa tetap eksis di antara persaingan-persaingan yang ada. Yang ketiga, karena ketidakpastian. Nah, ini sama kondisi saat ini COVID-19, dampaknya ke tahun 2020 penuh dengan ketidakpastian. Jadi di situ diperlukan rancangan-rancangan khusus ya. Dari teori riset operasi inilah kemungkinan bisa untuk diatasi. Nah, yang keempat ini ada tujuan yang ingin dicapai. Jika diperlukan langkah-langkah yang sama kayak kalian nanti kalau kalian mau lulus kuliah ya harus ada prosesnya, harus ada tahapannya supaya tujuan-tujuan kalian itu bisa tercapai. Oke, di sini model-model dalam riset operasi dan tahap-tahap dalam riset operasi. Yang model merupakan suatu penyederhanaan dari permasalahan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, ada beberapa klasifikasi model dalam riset operasi, diantaranya yang pertama itu model iconic atau fisikal. Model ini merupakan suatu model yang bentuk penyajiannya berupa fisik dari apa yang ada, misalnya buku, meja, dan yang lain-lain. Model ini dapat diamati, diraba, dijelaskan, akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Itu untuk model yang pertama. Nah, model yang kedua, ini model analog. Model ini memiliki kelebihan dari model yang sebelumnya.
Dalam model ini, suatu kondisi dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Misalnya, pada jam dinding yang menunjukkan jarum jam yang paling pendek menandakan waktu jam, yang paling panjang itu menunjukkan menit, dan yang bergerak setiap detik itu menunjukkan bahwa itu adalah jarum detik. Itu adalah model analog ya. Sehingga di sini ada model matematik. Model ini menggunakan simbol-simbol matematika dalam penggunaannya. Terdapat dua model matematik, yaitu deterministik atau membahas untuk situasi yang pasti. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya kan memang dari dulu yang kita ketahui, situasi yang pasti atau ilmu yang pasti, ya ini matematika ataupun perhitungan. Sudah pasti 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua itu ada probabilistik atau membahas untuk situasi yang tidak pasti. Misalnya, apakah hari ini akan hujan? Tidak ada yang mengetahui itu karena sesuatu ini tidak pasti. Nah, di sini dalam tahap riset operasi yang harus kita lakukan, yang pertama itu harus memulai. Ya. Memulai dulu, sama juga bagaimana nantinya kalau kalian mau meriset penelitian kalian. Kalian harus mulai. Bagaimana nanti kalau misalnya kalian mau membuat sebuah perusahaan, ya, kalian harus mulai dulu tahapan yang pertama. Setelah kalian mulai, baru kalian mampu untuk bisa merumuskan masalah. Kira-kira rumusan masalah kalian itu apa? Sehingga kalian sudah membuka sebuah perusahaan, pasti di situ ada masalah. Nah, di situ perlu kejelian untuk bisa merumuskan sebuah masalah. Setelah merumuskan masalah, kita harus tahu bagaimana caranya untuk bisa membentuk model matematis. Gimana cara pemecahan masalah ini dengan menggunakan model matematis. Nah, selanjutnya itu mencari penyelesaian masalah. Apakah dengan model matematis seperti ini bisa menyelesaikan masalah yang ada atau malah memperkeruh ya keadaan, tapi ini tergantung bagaimana kita memilih bentuk model matematisnya. Nah, setelah mencari penyelesaian masalah, kita uji modelnya. Setelah diuji ternyata hasilnya keluar, maka siapkan untuk bisa melaksanakan sebuah keputusan. Sehingga ya itulah dinamakan dengan riset operasi. Nah, terdapat 5 tahapan. Tadi yang pertama sudah tadi saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu merumuskan masalah. Hal ini menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam sebuah perusahaan. Dalam perumusan masalah ditentukan variabel keputusan. Apa yang akan dikendalikan perusahaan melalui sumber daya yang ada. Tujuan, menentukan tujuan dari variabel keputusan yang ada. Apakah akan memaksimumkan laba, meminimumkan biaya, dan yang lain-lain. Sehingga merumuskan masalah itu penuh dengan tanda tanya. Ya. Kalau kita mau merumuskan masalah, berarti ada tanda tanya, ada masalah di situ. Apakah betul? Apakah bisa? Apakah mungkin? Ya. Nah, dan di situ ada kendala, pembatasan-pembatasan yang dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya mesin, misalnya tenaga kerja, misalnya bahan baku, dan yang lain-lain. Yang kedua, setelah kita mengetahui rumusan masalah yang ada di perusahaan kita, ataupun yang akan kita ambil, rumusan masalah apa yang akan kita catat ataupun di dalam skripsi kita, saya hubung-hubungkan aja ya antara skripsi dan perusahaan. Nah, setelah itu baru kita membentuk modelnya, model matematisnya. Nah, dari permasalahan yang ada, dibuat di dalam model matematis untuk membuat permasalahan yang itu lebih jelas dan bisa dapat dimengerti dan dapat mengetahui hubungan yang saling terkait. Sehingga perlu membentukkan model matematis. Ada nggak keterkaitan antara satu dengan hal-hal yang lain? Nah, yang ketiga, mencari penyelesaian masalah. Dari alat analisis yang ada pada riset operasi, dipilih alat mana yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Cari dulu masalahnya. Setelah cari dulu, dibentuk model matematisnya. Setelah itu baru cari nih yang tepat yang mana, dipilih alatnya. Nah, selanjutnya itu menguji validasi model, merupakan proses pengecekan apakah model tersebut telah mencerminkan dari apa yang diwakili, apakah model ini digunakan sebagai dasar pengujian validasi dengan membandingkan hasil masa lampau dengan hasil yang saat ini, dan harus memberikan, dan minimal ya, harus memberikan hasil yang sama. Kalau seandainya ternyata hasilnya itu lebih buruk dari masa lampau, berarti model ini belum dikatakan model pemilihan model yang terbaik. Yang kelima itu
melaksanakan keputusan. Langkah ini adalah langkah menjalankan keputusan sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh pembuat keputusan. Nah, langkah ini sangat penting karena pelaksanaan keputusan memastikan bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat diperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kerangka pembahasan nih. Bagian pertama ada model matematik. Nah, kita lebih ke situ ya. Bagaimana kita sudah menemukan rumusan masalahnya, kita cari model yang tepat. Nah, salah satu contoh yang ada di riset operasi adalah model matematik. Bagian ini terdiri dari linear programming yang terdiri yang pertama ada metode grafik. Ini kalau grafik pasti berhubungan dengan kurva. Nah, pemecahan masalah dengan melibatkan dua variabel keputusan, di mana penyelesaian masalah dilakukan menggunakan pendekatan grafik. Nah, yang kedua, di sini ada metode simplex. Pemecahan masalah dengan melibatkan dua atau lebih variabel keputusan dengan menggunakan tabel simplex. Nah, pengerjaan kasus dengan menggunakan metode simplex ini digunakan untuk kasus yang normal dan menyimpang atau teknik M. Nah, di samping itu juga terdapat teori dualitas dan analisis sensitivitas. Ya, kalau sudah tabel simplex berarti ini cara pengerjaannya menggunakan tabel. Kalau grafik ya pasti menggunakan kurva. Secara umumnya pasti begitu. Nah, yang ketiga, ini ada metode transportasi. Nah, bagian ini membahas dua pendekatan, yaitu solusi awal dan solusi yang optimal. Di sini terdapat dua solusi dalam metode transportasi. Yang satu, solusi awal yang terdiri dari metode A, sudut barat laut. Ini nama metodenya ya. Ada Northwest Corner Bullets atau NWCR. Yang kedua ada biaya terendah atau less cost. Yang C, Vogel Approximation atau FEM. Nah, di sini kita akan tahu dengan model-model transportasi dari solusi awal ketiga metode ini. Yang kedua, ada solusi optimal yang terdiri dari metode A. Yang pertama itu batu loncatan atau stepping stone. Yang B itu ada MODI atau modified distribution. Itu untuk metode transportasi. Dan di sini ada metode penugasan. Nah, metode ini membahas kasus maksimalisasi harusnya dan minimalisasi. Nah, kasus maksimasi ini menganalisis masalah-masalah dalam mencari hasil yang maksimum. Ya. Misalnya di sini laba, penerimaan, ya, profit, ya. Kasus minimasi menganalisis tentang masalah untuk mencari hasil yang minimum. Ya, yang paling penting bagaimana meminimumkan biaya itu. Oke, di sini ada bagian kedua, ini model operasi. Bagian ini membahas analisis yang jaringan kerja yang terdiri dari PERT dan CPM. PERT ini menganalisis pemecahan masalah menggunakan pendekatan probabilistik. Sedangkan CPM ini membahas bagaimana manajemen mengambil suatu keputusan dengan memperhatikan waktu dan biaya. Nah, untuk bagian yang ketiga, model probabilitas. Nah, bagian ini terdapat materi teori keputusan yang meliputi keputusan tanpa probabilitas, keputusan dengan probabilitas, atau pohon keputusan. Jadi bukan kedua-duanya. Ya. Yang keempat, ada topik khusus. Ini membahas teori permainan ataupun game theory. Nah, teori ini membedakan atas permainan dengan jumlah 0 dan permainan dengan jumlah bukan 0. Nah, permainan dengan jumlah 0 dibedakan menurut strategi permainan yang digunakan, yaitu strategi murni atau pure strategy dan strategi campuran atau mix strategi. Oke, nah ini bentuk umum untuk model linear programming. Ya, sampai di sini pusing? Bingung? Gimana? Oh, ini ada Iwa nih muncul ya. Sampai di sini bingung? Makin bingung, makin pusing? Makin nggak jelas, makin nggak tahu? Gimana? Gimana teman-teman di sini? Ini kayaknya shock, nggak tahu shock atau ketiduran atau apa ya? Belum paham, Pak. Belum paham ya?
Jadi nanti Asli memang kayak gimana lah ya. hasil Jadi mikirnya nanti kayak gimana ya. Nah, gitu ini Pak. saya menjelaskan tentang sebelum-sebelumnya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke hitung-hitungan. Kalau masuk ke hitung-hitungan mungkin akan lebih dapat gambarannya. Nah, Ya ini Pak, gambarannya. masuk hitungan ini. Jadi saya menjelaskan dulu pendahuluannya seperti apa. Oke. Mungkin Mas ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke hitung-hitungan minggu depan ya. Minggu depan lah kita masuk ke hitung-hitungan. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan tentang riset operasi ini? Baru masuk, Pak. Nah, kenapa baru masuk Iwa Tri Kurniawan? Di jalan tadi, Pak. Kenapa di jalan? Sudah tahu kuliah jam 4. Kenapa masih jalan? Kamu ke mana? Di Rasau, Pak. Di Rasau. Kenapa di Rasau? Rumahmu di Rasau? Iya, Pak. Nah, sebelumnya kamu di mana? Kemana? Ke pasar, Pak. Disuruh mama, Pak, tadi, Pak. Suruh belanja. Nanti buat kedepannya, ini telatnya udah kelamaan ya. Jangan gitu lagi ya. Iya, Pak. Kasih tahu orang tuanya mau belajar nih, Pak, ya. Iya, Pak. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Enggak, Pak. Tidak Pak.